ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات
خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Baik, insya Allah sudah jam 12.30. Mungkin Ustadz Hatta bisa mengaktifkan videonya, Ustadz. Ya. Baik, jamaah Musola Salahuddin KPP Pratama Kediri yang insya Allah sama-sama mengharap ridho dari Allah SWT. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali dipertemukan Allah dalam taklim rutin. Kalau biasanya kita bertatap muka langsung dengan para ustadz di musola, insya Allah dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini kita tetap bisa bersilaturahim dengan para ustadz, tapi insya Allah kita fasilitasi dengan channel-channel online. Jadi insya Allah kita memanfaatkan Zoom, dan insya Allah saat ini sudah kita live-kan secara langsung di channel akun Musola Salahuddin KPP Pratama Kediri. Jadi insya Allah kalau teman-teman yang kebetulan belum sempat gabung langsung dengan melalui aplikasi Zoom, bisa menyimak dari channel YouTube Musola yang sudah saya share di grup kantor teman-teman. Baik, untuk mempersingkat waktu, insya Allah kita mulai bersama-sama taklim kita ngaji from home bersama Ustadz Muhammad Hatta siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Ustadz Muhammad Hatta. Silakan Ustadz. Jazakumullah khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwati fillah, rahimakumullah, kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang biasanya berada di Musola Salahuddin, bisa bertatap muka langsung, bahkan bisa menikmati teh kotak suguhan Pak Abi biasanya ya. Alhamdulillah hari ini kita diperjumpakan oleh Allah dengan cara yang berbeda. Meskipun dengan cara yang berbeda, kita syukuri bahwa majelis ilmu ini tetap berlangsung dengan hikmah, dengan khusyuk insya Allah. Bahkan tadi sudah disampaikan oleh host bahwa ini juga dipancarluaskan dari berbagai aplikasi-aplikasi online yang lain ya, baik YouTube, Instagram, dan seterusnya. Salawat salam semoga senantiasa teri'tiqad biqalbi wa qawlu bil lisan wal afalu bil arkan ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, yang kita berharap kiranya Allah Subhanahu wa taala akan membersamakan kita kelak dengan beliau di yaumul hisab, menjadi bagian dari umat yang tersyafaati oleh beliau atas izin Allah insyaallah. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, ini sudah mulai memasuki 10 hari terakhir ya, ini hari ke-20 dan insya Allah nanti malam sudah memasuki malam ke-21, malam-malam yang kaum muslimin diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk, ya kalau dalam istilah bahasa Jawa itu cancut tali wondo, mengikat-ikat pinggang, menyingsing lengan dalam rangka untuk mempersiapkan aktivitas ibadah terbaik kita di 10 hari terakhir. Dan kita memahami bahwa ini adalah hari-hari berkumpulnya waktu-waktu luar biasa. Di dalamnya ada nuzulul Quran ya, kemudian di dalamnya ada malam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Qadar dengan Lailatul Qadar, malam Qadar ya, yang nilainya khairum min alfi syahr.
yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Yang 1000 bulan ini sejatinya kalau kemudian dikalibrasi dalam satuan tahun itu bisa mencapai 83 tahun lebih. Artinya ini sebuah malam luar biasa yang memang Allah Subhanahu wa taala hidangkan, sajikan kepada kita di waktu yang kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menyongsongnya dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita ya, dengan penuh motivasi. Kemudian yang ketiga yang perlu kita persiapkan di 10 hari terakhir sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah aktivitas iktikaf. Jadi ada beberapa hal yang kemudian hari ini mungkin kita bisa perbincangkan dari mulai kita berbicara tentang iktikaf, kemudian kita bicara tentang nuzulnya Al-Qur'an ya, nuzulul Qur'an, dan kemudian yang ketiga tentang Lailatul Qadar itu sendiri atau malam Al-Qadar. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, seperti biasa nanti kita akan coba buka termin tanya jawab seandainya ada pertanyaan ya. Jadi kita akan mengawali dari bahasan yang pertama tentang nuzulnya Quran. Jadi menyandar kepada firman Allah ya yang termaktub dalam surah Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Jadi sesungguhnya ya kami Allah dan para malaikatnya itu menurunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadar. Sebuah malam yang nilainya lebih baik dibandingkan 1000 bulan ibadah. Yang kemudian para mufassir memberikan penegasan dan pencerahan kepada kita. Saya ambilkan di sini penjelasan dari As-Suyuti. Jadi Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa turunnya Al-Quran ke bumi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran secara terpaket secara keseluruhan. Jadi 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Yang kemudian seringkali salah diucapkan, seringkali yang muncul adalah angka 4 ya, kuartet 4. Jadi 6 ya, mohon maaf, 6666 ya, 6.666. Padahal dijelaskan oleh para ulama, para mufassir bahwa jumlah ayat di dalam Al-Quran dan itu bisa kita buktikan dengan menghitung jumlah ayat setiap surat yang ada di daftar isi kalau kita punya Al-Quran terjemah dari Kementerian Agama. Jadi ada 6.236 ayat. Itu diturunkan di malam Al-Qadar secara langsung satu paket ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril alaihissalam di langit dunia ya di sebuah tempat yang disebut dengan Baitul Izzah. Setelah itu kemudian baru berangsur-angsur diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersandar kepada kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan atau dihadapi oleh Rasulullah dalam aktivitas dakwah beliau. Itulah yang kemudian kita kenal dengan nuzulnya Al-Quran di Jabal Nur, di Gua Hira, di tanggal yang paling masyhur adalah 17 Ramadan ya, di tanggal 17 Ramadan. Tepat di tanggal itu juga terjadi banyak peristiwa besar, di samping nuzulnya Al-Quran kepada Rasul di Gua Hira, juga terjadinya pertempuran yang Al-Quran menyebutnya sebagai Yaumul Furqan, ya, hari pembeda antara hak dan batil, yakni pertempuran Badar yang terjadi di tahun kedua Hijriah. Jadi ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, yang pertama berbicara tentang nuzulnya Quran, kata Imam As-Suyuti terbagi menjadi dua ya. Yang pertama turunnya satu paket penuh 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat itu di malam Al-Qadar, malam yang disebut sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam yang malaikat memenuh sesai gitu ya, oksigen atau udara manusia, langit bumi ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau mendapatkannya di tanggal 17 Ramadan di Gua Hira di Jabal Nur ya dari Jibril alaihissalam di tanggal 17 Ramadan. Yang menarik kalau kita lihat ya ayat-ayat yang berbicara tentang puasa dari mulai 183 sampai 187 itu berbicara tentang puasa tapi tidak mengkhususkan diri Ramadan.
Jadi Al-Baqarah 183 sampai 187 itu berbicara tentang puasa, kemudian hal-hal yang berkait dengan puasa, apa-apa yang kemudian berkait dengan syarat rukunnya. Meskipun tidak secara detail. Yang menarik kalau kita rujuk di ayat 185. 185 Al-Baqarah itu Allah menyampaikan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi di dalam 185 Al-Baqarah itu Allah menyampaikan kepada kita tentang Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Ya, dua-duanya, baik dari Allah kepada Jibril kemudian sampai di Baitul Izzah, maupun kemudian Allah menurunkan pertama kali ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim, babil khusus suratul Alaq ayat 1 sampai 5 itu juga di bulan Ramadan. Tadi tanggal 17 saya sebutkan. Jadi di bulan Ramadan inilah Allah menurunkan Al-Quran. Dan luar biasanya di ujung ayat 185 ya, Quran surah kedua ini, Allah menyampaikan la'allakum tashkurun, agar supaya kalian bersyukur. Artinya kalau dalam ilmu munasabah ayat ya, munasabah itu ilmu yang ada di dalam ilmu tafsir Quran yang berkaitan dengan hubungan antara ayat satu dengan ayat yang lain ya, surat satu dengan surat yang lain dan seterusnya. Jadi ternyata kalau kita hubungkan antara bagian pertama dari awal 185 Al-Baqarah, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fil Qur'an, dan bagian akhir dari ayat ini di mana Allah menyampaikan la'allakum tashkurun, agar supaya kalian semua bersyukur, maka para mufassir mengatakan ini menunjukkan bahwa diturunkannya Al-Quran harusnya menjadi asbab utama bersyukurnya manusia. Ya, berkaitan dengan Ramadan ini. Jadi ketika mereka memasuki bulan Ramadan, maka yang menjadi asbab kebersyukuran atau puncak kebersyukuran adalah bahwa di bulan inilah Al-Quran itu diturunkan. Yang kita paham dan kita tahu ya, tanpa petunjuk Al-Quran, maka manusia tidak akan bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Ya, mohon maaf. Yang hak dengan yang batil ya, salah dengan benar, baik dengan buruk. Jadi Al-Quran disebut Al-Furqan karena melalui Al-Quran kita bisa membeda ya, kita bisa memilah mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil dan seterusnya. Sehingga karena Al-Quran ini adalah roadmap hidup, karena Al-Quran ini adalah way of life, karena Al-Quran ini adalah peta petunjuk ya, agar supaya kita tidak sesat jalan, supaya kita mengambil pilihan-pilihan terbaik dalam hidup, agar supaya kita bisa merasakan nikmat dan harmoni hidup, maka menjadi sesuatu yang sangat kita syukuri harusnya ketika kita berjumpa dengan Ramadan karena Al-Quranul Karim yang diturunkan di bulan ini. Jadi ini sesuatu yang menjadi sebab utama kenapa kemudian kita harus bersyukur di bulan Ramadan, karena Qur'annya. Oh, berarti agar supaya rasa syukur itu menjadi rasa syukur yang clear ya, maka harusnya di bulan Ramadan memang interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim itu menjadi interaksi yang sangat intens gitu ya, menjadi interaksi yang sangat intens untuk menunjukkan kita mensyukuri di bulan ini Allah menurunkan Al-Quran ya, agar supaya kita lebih kenal Allah, lebih bersyukur menjadi hamba Allah, lebih mensyukuri nikmat menjadi seorang muslim dan mukmin. Ini satu. Jadi seberapa kemudian tingkat intensitas hubungan kita ya dengan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan, itu akan menunjukkan seberapa sejatinya kita mensukacitai hadirnya bulan Ramadan ini atau bergembira dengan bulan Ramadan ini. Yang pertama, jadi turunnya Al-Quran yang menjadi sumber rujukan kita dalam hidup. Yang kedua ketika berbicara tentang 10 hari terakhir, tadi sudah saya sampaikan tentang malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, yang kemudian Allah menyebutnya dengan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Jadi malam Al-Qadar ini oleh Rasulullah SAW dimudahkan bagi kita untuk bisa mengintipnya, dimudahkan bagi kita untuk bisa mengintainya. Ada sekitar 11 sampai 12 hadis ya dari Rasulullah SAW
Paling tidak kalau kita mengambil rujukan-rujukan yang sahih dan bisa dipertanggungjawabkan ya dari beberapa perawi hadis yang masyhur ya, di antaranya Imam An-Nasa'i, Tirmizi, Abu Daud ya, dan Bukhari Muslim sebagai pendekar-pendekar hadis yang paling diakui keilmuannya. Yang di dalam penjelasan-penjelasan hadis-hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan beliau, jadi kalau kita rujukkan pada sirah nabawiyah lebih lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi. Jadi Rasulullah itu senantiasa di 10 hari terakhir melakukan aktivitas iktikaf. Melakukan aktivitas iktikaf. Iktikaf ini secara bahasa atau lughah memiliki makna asal tetap dan tidak berpindah atau tidak berubah. Jadi Rasul selama 10 hari terakhir ya, di ujung Ramadan itu senantiasa melakukan aktivitas berdiam di dalam masjid. Tentu yang dimaksud dengan berdiam di dalam masjid ini adalah menjadikan masjid sebagai rumah beliau dalam tanda petik ya. Rumah beliau dalam tanda petik. Beliau tidak akan keluar dari masjid kecuali untuk hal-hal yang bersifat sangat-sangat darurat. Dan ini yang kemudian dilakukan oleh Rasul dan para sahabat ya. Meskipun saya secara pribadi belum pernah ya melakukan aktivitas 10 hari di dalam masjid di ujung Ramadan ya, kecuali hanya beberapa jam di 10 hari terakhir ya, utamanya malam hari melakukan aktivitas iktikaf yang sifatnya temporal gitu ya. Jadi kita lihat sejatinya Rasul mencontohkan 10 hari itu memang full di dalam masjid beliau dengan wirid, dengan zikir, dengan baca Quran ya, dengan mengkaji dengan para sahabat ayat-ayat Allah, mendiskusikannya dan seterusnya. Jadi betapa kemudian beliau mencontohkan kepada kita 10 hari terakhir itu berarti puncak grafik ibadah. Jadi kalau di awal mungkin grafik ibadahnya antara jumlah hari dengan jumlah amalan itu tidak terlalu jomplang ya gradiennya. Maka ternyata di ujung Ramadan itu sangat curam gitu ya. Itu menunjukkan bahwa intensitas ibadah yang dilakukan Rasul juga luar biasa. Makanya ada banyak banyak apa ya? Banyak broadcast ya beberapa hari ini yang mungkin juga kita dapatkan. Jangan pernah kita kalah justru di ujung Ramadan. Ya, yang kemudian diawali dengan beberapa kiasan ya, beberapa gambaran. Jadi kalau kita lihat Grand Prix misalnya atau kita lihat Formula 1, maka lap yang paling menentukan dan paling seru untuk ditonton itu ya lap-lap terakhir ya. 5 lap terakhir itu menjadi lap yang sangat menentukan. Jadi biasanya kalau pertarungan Grand Prix atau Formula 1 itu katakan 40 lap atau 52 lap gitu ya, maka biasanya 10 lap terakhir itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat menentukan. Sehingga mungkin awal-awal kita tidak melihat lap-nya itu ya, tidak melihat pertarungan di lap 1, di lap 2, di lap 3. Tapi kalau sudah mulai memasuki 10 lap terakhir itu biasanya kita serius melihat bagi yang suka itu ya. Serius melihat karena di situ ada pertarungan saling salib ya dan seterusnya untuk menentukan posisi pertama. Demikian pula dengan pacuan kuda, demikian pula dengan pertandingan-pertandingan yang lain. Sampai kemudian kita mengingat sebuah kaidah ya, innamal a'malu bil khawatim ya. Artinya amal itu bergantung pada ujungnya ya, amal itu bergantung pada akhirnya. Contoh sederhana kalau panjenengan dan saya sholat Isya misalnya, dapat 3 rakaat, udah dapat 3 rakaat dan kita merasakan khusyuk, nyaman, tenang ya, udah dapat 3 rakaat, masuk 4 rakaat ya, masuk rakaat terakhir, tiba-tiba pada saat ruku misalnya, mohon maaf, kita buang angin, maka rakaat 1 sampai 3 meskipun khusyuk ya tidak ternilai. Tidak ternilai maksudnya tidak menjadikan sholat itu sah. Ya tetap harus mengulangi dari rakaat pertama lagi, kita harus berwudu, kita harus mengulang dari rakaat pertama lagi. Ini menunjukkan memang yang paling akhir tuh yang paling menentukan. Ya ada orang-orang yang dalam kehidupannya itu ya, dalam usia-usia remaja itu biasa-biasa saja. Dalam usia remaja kehidupannya dipenuhi dengan hura-hura gitu ya dan seterusnya. Dan subhanallah justru kemudian di ujungnya ya di ujung kehidupannya Allah menunjukkan kebaikan-kebaikannya itu ya. Allah menetapkan kebaikan atasnya. Kemudian kita sebut dengan husnul khotimah. Waduh itu orang husnul khotimah. Dulunya orangnya rusak, bejat dan seterusnya, tapi subhanallah di ujung kehidupannya
selalu ke masjid, kemana-mana kalau ada waktu luang dia baca Quran, ya wirid dzikirnya juga tidak pernah lepas dari lidahnya, subhanallah. Ini husnul khotimah. Tapi ada pula orang-orang yang bisa jadi ya masa lalunya itu baik, masa lalunya itu orang melihat khusuk secara dohir itu ya. Tapi ternyata di ujungnya Allah membuka ya, membuka hijab keburukannya sehingga kemudian tampak keburukannya justru pada saat ending kehidupannya. Dan tentu kemudian kita sebut orang seperti ini dengan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah atau khotimah yang su' ya, khotimah yang buruk. Jadi ini gambaran betapa kemudian malam Qadar, Al-Qadar, karena Lail itu bermakna malam ya. Lailatul Qadar itu berarti maknanya adalah malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ini menjadi penting ya bagi setiap mukmin. Saya ingin menyampaikan asbabun nuzul dari surah ini. Jadi beberapa surat yang memiliki asbabun nuzul ya, karena tidak semua ayat itu memiliki asbabun nuzul ya. Di beberapa surat atau ayat yang memiliki asbabun nuzul itu menjadi penting bagi seorang mufassir ya. Kalau saya pribadi bukan mufassir tapi saya menggunakan pendapat para mufassir dan sangat belum layak menjadi mufassir ya. Jadi ketika seorang mufassir mengkaji sebuah surat atau ayat, maka tidak akan pernah menghasilkan sebuah penjelasan yang detail dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah kalau beliau tidak merujukkannya pada asbab turunnya ayat-ayat tersebut ya, asbabun nuzul ya, asbab turunnya ayat-ayat tersebut atau surat-surat tersebut. Saya contohkan misal kita berbicara tentang surah Al-Qadar. Jadi subhanallah ternyata turunnya surah Al-Qadar ya, turunnya surah Al-Qadar itu berkaitan dengan kesedihan Rasul. Berkaitan dengan kesedihan Rasul ketika beliau membandingkan umatnya dengan umat-umat yang lalu. Jadi umat-umat yang lalu kan usianya panjang-panjang, gitu ya. Usianya panjang-panjang dari mulai Nabi Nuh, ya, dari mulai Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya, masya Allah, usianya panjang-panjang. Bahkan disebutkan dalam Quran, Nabi Nuh itu dakwanya saja 950 tahun. 950 tahun itu kan panjang banget itu ya. Padahal usia umat Rasul itu baina sitin ila sab'in, ya antara 60 sampai 70. Yang lebih enggak banyak kata Rasul. Jadi Rasulullah sempat sedih gitu ya. Wah, umatku kok usianya enggak panjang gitu ya. Kalau umat-umat sebelum aku jauh itu secara nabi. panjang banget gitu ya. Panjang banget usianya. 950 tahun itu dakwahnya Nabi Nuh. Nah, maka ketika kemudian Rasul bersedih seperti itu, apa yang kemudian Allah berikan ya sebagai bentuk kasih sayangnya terhadap Rasulullah dan umat Rasul. Maka kemudian kalau umat-umat di masa lalu dengan usia panjangnya berarti bisa beribadah juga panjang. Orang yang taat bisa bertahan ketaatannya ratusan tahun. Subhanallah, kita bisa bayangkan berapa pahala yang dia kumpulkan. Maka kemudian Allah memberikan keistimewaan kepada umat Muhammad, ya umat Rasulullah, dengan memberikan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam yang kalau kita isi dengan ibadah-ibadah, ya, taqarrub ilallah, ya, tazkiyatun nafs, ya, dan seterusnya. Maka insya Allah jika itu imanan wahtisaban, kita lakukan krono iman dan krono Allah Ta'ala, bersebab karena kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan kebaikan seperti beribadah 83 tahun lebih. Masya Allah, padahal cuma semalam. Bagaimana kalau kita bertemu dengan Ramadan berkali-kali, belasan kali, dan setiap kali bertemu dengan Ramadan kita dapatkan Lailatul Qadar. Maka kita seperti hamba Allah yang sudah beribadah ratusan tahun lamanya. Nah, ini merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk kita semua. Dan yang terakhir sebelum dibuka termin tanya jawab. Jadi yang ketiga ya, bagaimana mengisi malam-malam Al-Qadar itu salah satu kemudian yang dicontohkan oleh Rasul ya tadi saya sampaikan dengan iktikaf. Kita niatkan ya memasuki masjid untuk melaksanakan iktikaf, meniatkan diri iktikaf. Yang iktikaf itu berarti panjenengan dan saya tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang dalam syarat dan rukun iktikaf memang tidak diperbolehkan.
Jadi kalau misalnya sudah meniatkan diri iktikaf di dalam masjid misalnya, kemudian keluar untuk membeli baterai gitu ya, jam, dinding masjid yang mati, keluar dalam rangka membeli makan sahur, keluar dalam rangka yang itu tidak bersifat darurat gitu, yang sejatinya bisa disiapkan sebelum masuk masjid. Bisa meminta keluarga mengirimnya sebagaimana Rasul pernah dikirimi oleh sang istri Sofia binti Huyai al-Akhtab. Ketika beliau dalam keadaan i'tikaf, makanannya dikirim oleh sang istri ya, namanya Sofia binti Huyai al-Akhtab. Jadi tidak keluar kecuali untuk hal yang darurat, tetangga meninggal keluar maka dibolehkan. Atau hal-hal yang memang darurat, orang tua meninggal, atau keluarga sakit sudah dalam keadaan parah ya dan seterusnya. Tapi untuk hal-hal selain itu memang tidak diperkenankan. Artinya kalau kemudian keluar harus meniatkan iktikaf kembali ketika masuk itu ya, berarti iktikaf yang sebelumnya sudah tercancel, terbatalkan dengan sendirinya. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya pertanyaannya kemudian apakah boleh kita melaksanakan iktikaf tidak sepanjang hari, ya, sehari penuh, 2 hari, sampai kemudian 10 hari? Jawabannya berdasar pendapat para mujtahid adalah boleh, tidak dilarang. Kalau kita meniatkan iktikaf 1 jam, ya 1 jam penuh. Meniatkan iktikaf 2 jam, 2 jam penuh. Biasanya kalau di berbagai masjid di kota kita, biasanya jam 2 gitu ya iktikaf, nanti sampai jam 3:30 atau jam 1 sampai jam 3:30 baru kemudian melaksanakan aktivitas sahur. Jadi itu gambaran berkaitan dengan iktikaf ya, sebuah ibadah yang nilainya luar biasa dan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah bahkan sejak sebelum beliau jadi nabi. Sebelum beliau mendapatkan bi'tsan nubuwah ya di Jabal Nur di Gua Hira. Beliau sudah melaksanakan aktivitas tahanut ya, atau uzlah di Gua Hira ya, untuk kemudian mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyelesaikan masalah umat yang terjadi di Makkah waktu itu karena kegelisahan beliau melihat umat yang rusak. Maka beliau melakukan aktivitas tahanut beruzlah sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan hari di mana Al-Qur'an diturunkan di tanggal 17 Ramadan. Nah, seperti itu mungkin gambarannya, kalau ada yang mau didiskusikan monggo, kalau tidak saya lanjutkan dan saya tutup dengan doa. Kami persilahkan. Jazakallah Ustaz Hatta telah memberikan tausiah tentang keutamaan bagaimana saat ini jamaah Mushola Salahuddin kita memasuki di akhir 10 kedua. Jadi insya Allah malam nanti adalah malam ganjil dan Ya, biasanya kaum muslimin berlomba-lomba untuk beritikaf ke masjid. Yeah. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan jamaah sekalian ketika ada unek-unek ataupun mungkin pertanyaan atas apa yang disampaikan oleh Ustadz Hatta, tafadhol. Ini suaranya akan saya buka semua. Atau kalau baik, monggo bisa seandainya ada angkat tangan. Baik. Kelihatannya semua pada nunggu buka ini Pak ya. Kayaknya Trisno mau nanya dari tadi itu kayaknya. Tapi kayaknya malu-malu itu. Iya, Mas Tris tadi background-nya berubah-ubah terus saya lihat itu ya. Nggih. Belum ada nggih? Mas Dedi, ini mic-nya buka Mas Dedi. Mana Mas Dedi? Next. Oh, next. Tunggu pertanyaan dari teman-teman. Ya udah saya dulu yang nanya ya. Nanti yang tadi syaratnya yang lain ikut nanya loh ya. Insyaallah. Jadi saya mau nanya ini Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terkait dengan tema terakhir yaitu
apa namanya? Itikaf di masjid. Idealnya untuk situasi sekarang ini menjadi agak beda karena sudah ada larangan dari MUI untuk melakukan aktivitas di masjid secara massal ya. Iya, benar sekali. Nah, misalnya ini harus masjid gitu ya, Ustadz? Baik, nanti kita akan jawab nih. Pertanyaannya bagus sekali ini. Ini kalau itikafnya di rumah bisa nggak? Baik. Oke. Ya, terima kasih. Gitu, Pak Idam? Ya. Ini pertanyaan Pak Idam luar biasa ya. Ini mewakili seluruhnya, termasuk Mas Trisno tadi yang sudah angkat tangan nggak jadi nanya. Itu ya. Baik, berkaitan dengan aktivitas iktikaf ya. Memang hari-hari ini kita berada pada situasi dan keadaan yang sangat-sangat berbeda ya dibandingkan dengan keadaan-keadaan Ramadan atau puasa sebelum tahun ini. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka kemudian menjadi banyak hal yang terbatas ya. Banyak hal yang terbatas termasuk aktivitas ibadah ya, yang sudah diserukan bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga Majelis Ulama Indonesia secara resmi dan formal memberikan surat keputusan ya untuk kemudian diteruskan kepada masyarakat agar tidak memenuhi masjid-masjid dalam amalia-amalia yang bersifat jamaah atau masif. Baik, yang pertama berkaitan dengan kondisi atau keadaan yang seperti ini. Karena keadaan dan kondisi yang tidak normal, maka jenis hukum yang digunakan juga hukum yang tidak normal. Jadi konsep fikihnya menjadi konsep fikih yang tidak normal. Contoh sederhananya begini. Puasa itu wajib ya, kewajiban yang tidak bisa tidak harus dilakukan, Bisa digantikan kalau kemudian itu antara orang tua dengan anak dan orang tuanya meninggal sedangkan masih punya utang puasa. Tetapi tidak pada saat kita semua dalam keadaan hidup seperti ini. Jadi semuanya memegang amanah atau mengemban amanah masing-masing ya, puasa masing-masing. Tetapi bagi para wanita tidak sebagaimana kita. Sudah semangat melaksanakan aktivitas puasa, mengisi dengan hal-hal baik, tiba-tiba di tengah jalan mengalami halangan ya, ada menstruasi ya. Apa yang kemudian terjadi ketika berhalangan ya, ada menstruasi? Apakah kemudian hari-hari puasa yang dia lewati menjadi hari-hari yang percuma dalam tanda petik? Ternyata subhanallah tidak. Jadi ketika seorang wanita mengalami menstruasi dan dia sudah mendawamkan atau mengkontinyukan ibadah baca Quran, itu katakan ibadah baca Quran lah. Ya. Ibadah baca Quran sebelum dia mengalami menstruasi. Tiap hari baca Quran 1 juz, tiap hari baca Quran 1 juz. Tiba-tiba di tengah Ramadan mengalami menstruasi. Subhanallah, ternyata ini disandarkan kepada ayat yang membincang tentang orang-orang yang tidak ikut berperang karena keadaan yang tidak memungkinkan. Jadi pada saat Rasul bersama para sahabat yang lain jihad, wabil khusus di pertempuran Badar dan pertempuran berikutnya nanti ada Khaybar. Ketika kemudian beberapa sahabat tidak bisa ikut ya, karena tidak punya transport ya, tidak punya kuda atau tidak punya onta. Padahal waktu itu untuk datang ke Badar yang 136 km dari Madinah melewati bukit, pasir dan seterusnya, itu butuh tunggangan. Yang akhirnya Rasul memutuskan satu tunggangan untuk 3 orang bergantian. Maka ketika kemudian sudah tidak ada lagi tunggangan untuk naiknya orang, maka yang tidak bisa ikut ini, kata Rasulullah, meskipun mereka tidak bisa ikut bersama kita, tapi hati mereka bersama kita. Karena mereka menangis itu, oleh Rasul dikatakan, mohon maaf mas, mohon maaf pak, ini sudah nggak ada transport untuk berangkatnya. Jadi kalau jenengan tidak bawa unta atau kuda, kita khawatirkan justru menghambat pasukan dan seterusnya. Mereka kemudian kembali ke rumah-rumah mereka dalam keadaan menangis dan Rasul mengatakan bahwa orang-orang yang pulang itu mendapatkan pahala sebagaimana kita yang melewati lembah dan bukit. Artinya mereka tidak ikut di dalam pertempuran tersebut, jihad tersebut, tapi dapat pahalanya. Kenapa? Karena terhalang oleh sesuatu yang sifatnya masyru' secara syariat, memang itu jadi penghalang. Sama dengan panjenengan dan saya, sama dengan ibu-ibu tadi, biasa baca 1 juz dalam 1 hari, tiba-tiba di pertengahan Ramadan terhalang oleh menstruasinya, maka kebiasaannya itu masih tetap dihitung selama menstruasi 7 hari. Karena memang sudah dawam biasa dilakukan. Nah, sama dengan iktikaf.
Kalau panjenengan dan saya semua ya di antara kita memang tiap tahun itu sudah biasa iktikaf, maka untuk tahun ini ketika kemudian kita tidak bisa melaksanakannya di masjid, di musola atau di tempat yang lain gitu ya, beraktivitas iktikaf, maka jika kita memang sudah terbiasa, maka terhitung pahala iktikaf itu atas kita. Tapi bagaimana dengan Lailatul Qadarnya? Kalau tadi kan iktikafnya, Lailatul Qadarnya, apakah kemudian orang yang tidak iktikaf di masjid tidak dapat? Tentu tidak seperti itu. Bisa jadi mereka berada di rumah dalam situasi seperti ini, mengisi dengan amal-amal kebaikan di malam hari, baca Quran, wirid, dzikir, dan seterusnya, maka siapapun berhak untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Jika Rasul mengisi malam-malam 10 hari itu dengan iktikaf full di masjid, hari-hari ini kita tidak bisa melakukan dan melaksanakan karena sebab-sebab yang secara syar'i memang dibolehkan dan ditetapkan, maka insya Allah panjenengan dan saya akan mendapatkan pahala sebagaimana apa yang biasa kita lakukan. Termasuk menjemput Lailatul Qadar di rumah masing-masing gitu ya. Kecuali untuk daerah yang memang zero ya. Zero bahkan bukan zero positif COVID, bukan zero PDP, bahkan zero ODP. Jadi kebetulan kalau di Kediri ada kelurahan namanya Miri, dusun yaitu tempat kami. Itu alhamdulillah kemarin disampaikan oleh petugas kelurahan bahwa ini zero ODP. Sehingga kemudian dalam kehati-hatian tetap ya protokoler COVID-19 dilakukan ya. Sholat tarawih dilakukan tapi hanya khusus warga di perumahan saja dan tidak untuk warga di luar. Artinya sangat kondisional kalau kita berbicara seperti itu. Tapi kalau kemudian misalnya musola itu bisa berbaur, semua orang bisa masuk dari daerah manapun, maka yang seperti itu doror, bahaya. Kita harus menghindari. Tapi kalau misalnya sampai ada tadi penjelasan dari pihak kelurahan, ini zero ODP daerahnya. Bukan PDP, apalagi positif COVID, enggak. ODP saja enggak ada, alhamdulillah atas izin Allah, sehingga masih diperkenankan meskipun tetap secara protokoler medis kita lakukan. Jadi hand sanitizer ada, pakai masker dan seterusnya. Seperti itu mungkin gambarannya Pak Idam. Nggih, monggo seandainya ada yang mau disampaikan yang lain, kami tunggu. Ya, Ya, monggo kami kembali. yang lainnya. Tresno tadi gimana Mas Res? Saya lihat ini backdropnya tidak berubah lagi nih Mas Trisno ya. Sudah KPP terus ini ya. Baik. Baik, kalau tidak ada, saya buat kesimpulan. Tinggi. Baik, Ikhwan wa akhwati fillah, rekan-rekan yang dirahmati Allah, ya pada akhirnya sekali lagi 10 hari terakhir ini kesempatan terbaik ya yang diberikan oleh Allah pada panjenengan dan saya untuk kemudian memaksimalkan potensi-potensi kebaikan kita, potensi-potensi amal ibadah kita, baik itu sholat-sholat sunnah ya, dari mulai sholat sunnah taubat, ada yang melaksanakan sholat sunnah tasbih meskipun debatable, ada yang melaksanakan sholat hajat, istikharah buat yang masih jomblo mungkin, kalau Mas Tresno kan wajah sudah punya istri ini ya, bisa melaksanakan amal-amal ibadah sebanyak mungkin, wirid dzikirnya ditambah, ada bacaan-bacaan tertentu bahkan Rasul ajarkan pada kita di 10 hari terakhir. Setelah sholat witir biasanya ada Subhanal Malikul Quddus, Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati waruh, ada asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, ada Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan seterusnya. Ini zikir wirid yang diajarkan Rasul. Yang 10 hari terakhir harus kita gencarkan membaca ini. Untuk kemudian di ujung Ramadan kita berharap mendapatkan kedudukan Ramadan atau puasa atau tarawih dan seterusnya yang husnul khatimah. Semuanya ditutup dengan indah, dengan baik, sehingga layak 1 Syawal nanti mendapatkan kemenangan meskipun tidak sholat di masjid atau di lapangan karena keadaan dan kondisi, dan tentu tidak boleh melaksanakan di rumah kecuali kalau syarat-syaratnya terpenuhi itu ya. Jadi kemarin ada pertanyaan dari teman OJK, bagaimana kalau misalnya ini saya kan sendirian di Kediri, apa boleh kemudian sholat sunnah Idul Fitri sendiri? Ya enggak boleh. Sholat sunnah Idul Fitri di rumah 2 rakaat, kemudian dia khutbah sendiri, yang mendengarkan dia sendiri, tentu tidak diperkenankan. Tapi kalau kemudian ada jumlah yang secara syariat memenuhi kuota jamaah, maka diperkenankan. Kalau Imam Asy-Syafi'i mensyaratkan
mensyaratkan minimal 40 orang. Tapi kalau Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan itu. Jenengan mau 5 orang mengadakan sendiri di rumah dengan keluarga, monggo. Ya meskipun bisa jadi pas bapaknya khutbah digodoi anaknya jadi gak karu-karuan gitu ya. Tapi kita berharap keluar atau tidak, ke masjid atau tidak, ya insya Allah kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan predikat kemenangan ya dalam hari fitrah kita. Karena Ramadannya beres, ujung Ramadannya menjadi puncak kebaikan yang kita lakukan. Seperti itu, maka mari kita tutup dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwaqini amma yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ufir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junnun wal juddan wa min syai'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf jika ada khilaf salah dalam penyampaian. Kiranya Ramadan kita menjadi Ramadan yang diterima seluruh kebaikan amal kita. Ramadan yang berujung husnul khatimah. Dan Ramadan yang akan mengangkat COVID-19 ini dari bumi Allah insyaAllah. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah Mushola Salahuddin KPP Pratama Kediri, insya Allah demikian kajian pekanan kita bersama Ustadz Muhammad Hatta. Semoga kita bisa bertemu lagi di pekan depan dalam ngaji from home. Baik, kita tutup majelis kita siang ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.